Ari Siregar dan Jeffrey Ruby Tambubolon. Siap. Kita di sini sedang lagi mau coba menggali lagi berbagai kasus yang sedang lagi dikerjakan oleh Jeffrey Ruby Tambubolon bersama kami JRT Channel. Oke, halo Bang Jeffrey, apa kabar? Sehat? Sehat. Kita begini dulu lah ya Bang Jeffrey ya. Wih, luar biasa. Siap. Tapi kayaknya setelah udah lama kita nggak ketemu, badan semakin melar aja nih Bang. Ini pertumbuhan ini. Pertumbuhan ya, luar biasa emang. Pertumbuhan ini. Iya, tapi kalau memang seandainya, tapi nggak ada ini ya Bang ya, artinya keadaan sehat, semua keluarga juga sehat. Sehat Ya semuanya ya, puji Tuhan semua sehat puji ya. Tuhan sehat. Iya. Ya artinya dalam pandemi ini, COVID ini, kita mesti sehat kan. Amin. Harus Mesti begitu. sehat. Artinya ya sehat lah. Puji Tuhan sehat. Syukurlah Bang ya. Ya. Lagi sibuk apa nih sekarang Bang? JRT. Pada saat ini kantor hukum saya Jeffrey Ruby Tambubolon SA banyak menangani kasus-kasus terutama memang pidana. Jadi kita di masa pandemi ini pidana yang paling banyak kami tangani. Oh ya? Gitu ya? Pidana. Banyak orang jahat berarti di sini ya? Enggak juga ya Bang ya? Enggak juga. Sebetulnya enggak begitu tuh, ininya. Tapi emang yang tadi seperti Anda tanyakan tadi bahwa masa pandemi ini memang kita pidana yang paling banyak menangani. Sebelum ini kami lebih banyak menangani perdata, tapi pada masa pandemi ini jujur aja kami menangani pidana yang paling banyak. Kenapa Bang? Apakah memang tingkat kejahatan yang ada di Bekasi? Abang masih tetap di Bekasi ya Bang ya? Ya, di Bekasi, masih di Bekasi, tapi kan kita advokat ini kan ruang lingkupnya bukan hanya di Bekasi, tapi di seluruh Indonesia. Tapi emang lebih banyak kami menangani di Bekasi. Oke. Hampir kasus-kasus saya 75% itu di Bekasi. Oke. Terutama yang pidana ya. Oke. 75% itu di Bekasi. Karena saat ini kami mempunyai 5 rekan advokat semua, 5 rekan yang kami sebar dalam menangani kasus pidana ini. Karena emang hampir setiap hari itu kita ada menangani kasus pidana. Puji Tuhan ya di masa-masa pandemi. Oke. Amin. Lagi jadi berarti pertanyaannya balik lagi nih. Lagi apa nih sekarang yang lagi hot yang dari JRT sendiri sebetulnya lagi ya kerjain lah yang paling utama nih sekarang? Iya, jadi ada kami kasus pro bono. Ini kasus pro bono itu artinya berarti cuma-cuma ya? Iya, cuma-cuma. Jadi ada kami menangani kasus pro bono. Ya. Nah, pro bono ini yang saya lihat agak meluas, akhir-akhir ini viral. Apa itu di media viral, media online terutama ya. Oke. Lagi viral di mana ada klien kami yang mau diambil mobilnya. Dia kebetulan driver supir taksi online. Oke. Dia supir taksi online, di tengah jalan mau diambil mobilnya oleh debt collector. Karena alasannya belum bayar selama 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan sudah bisa bisa diambil ya? Iya, menurut keterangan yang saya dapat bisa diambil. Jadi sorry Bang. Iya. Artinya dalam hal ini kan kalau tidak salah dan seingat saya bahwa ada peraturan dan ada informasi lah untuk kalawang umum bahwa memang Presiden sudah mengatakan kan ada relaksasi mengenai tentang pembayaran seperti ini kan. Kenapa bisa enaknya aja tinggal mengambil? Ini yang saya nggak tahu ya. Menurut keterangan klien saya ini sudah mengurus untuk melakukan penangguhan. Artinya penangguhan pembayaran. Bulan Maret dia udah urus. Nah, permasalahannya pada saat dia mengurus ke pihak leasing. Nah, mereka datang ke pihak leasing. Di pihak leasing itu dikatakan nanti Pak, Bapak datang nanti kami hubungi lewat online. Akhirnya mereka pulang ke rumah. Gak berapa lama dihubungi oleh pihak leasing. Bapak mau melakukan penangguhannya Pak. Ini tolong isi dulu ininya. Ada berkas yang dikirim lewat WA. Oke. Bekas yang dikirim WA,
terus sudah itu diisi, dikembalikan lagi ke mereka. Terus mereka bertanya, berarti ini tidak lagi perlu lagi kita ke sana ya? Nggak perlu, karena sudah ini. Berarti artinya sudah diokekan kan gitu. Nah, biasanya kalau kita itu di pihak leasing biasanya kalau 1 bulan nggak bayar itu selalu dihubungin, Pak, ini Anda mau jatuh tempo tanggal 21 misalnya, itu dihubungi oleh pihak leasing. Mereka selama 3 bulan tidak pernah dihubungi. Berarti kan mereka menganggap bahwa penangguhan ini berjalan dengan baik. Berarti sudah disetujui oleh pimpinan pihak leasing tersebut. Makanya mereka tenang. Mereka tenang-tenang saja kan gitu. Nah, mereka di rumah karena belum bisa karena peraturan pemerintah bilang kan nggak boleh untuk sementara, jangan dulu menarik. Karena di rumah saja. Selama 3 bulan mereka di rumah. Nah, pada saat proses PSBB ini new normal, PSBB tidak diperpanjang di Bekasi dan mulai new normal, mulai mereka mencari rezeki lagi, mulai lagi mereka istilahnya narik nggak ya ke melalui taksi online ini. Taksi online ini. Tiba-tiba mereka didatangin oleh kolektor yang ingin mengambil. Baik di rumah, di rumah mereka diikuti sampai rumah, ada kolektor yang menyatakan ini Pak mau saya ambil. Nah terus kami bertahan sampai ada bahasa ya udah nanti kita adalah kompensasi buat Bapak sekian juta kan gitu. Kan kami tetap bertahan, tidak mau, karena merasa bahwa sudah bayar 30 bulan dari dia kan 5 tahun. 60 bulan lah ya? Ya, 60 bulan. Sudah dibayarkan setengahnya berarti? Sudah 30 bulan sudah dibayarkan. Sudah 30 bulan dibayarkan. Kalau diambil begitu aja kan sakit. Artinya mereka sudah berjuang begitu lama. Mereka sudah berjuang begitu lama untuk membayar mobil ini. Kan kalau taksi online ini, supir taksi online ini, mereka ini kan kadang-kadang kalau nggak bawa mobil ya nggak punya uang. Dari mana lagi mata pencarian ya? Dari mana mata pencarian mereka? Nah, itu kan mereka kebingungan kan gitu. Nah, tiba-tiba mereka mau diambil saja karena tidak dibayar 3 bulan, mereka kebingungan. Akhirnya mereka mendatangi pihak leasing. Didatangi lagi ke pihak leasing. Besoknya mereka mendatangi pihak leasing. Setelah ada kolektor datang, mereka datang ke pihak leasing. Pihak leasing ditanya, Pak, Sami ini kan sudah kemarin. Nah, yang memberitahu saya lewat WA ini siapa ya Pak? Kan gitu. Oh, orangnya nggak ada katanya. Orangnya nggak ada. Nah, pada saat di situ tiba-tiba itu WA yang ada di situ terhapus. WA yang menyatakan bahwa Bapak sudah di ACC itu terhapus di situ. Nah, ini kan membuat kebingungan lagi. Kan kami mungkin terus sudah itu tiba-tiba dia berkata kepada si A dioper ke si B, dari si B dioper ke si C. Nah makanya bingung, pulang mereka dengan sia-sia. Tiba-tiba datanglah lagi dari debt collector ingin mengambil mobil. Ya. Intinya mobil pada saat itu diamankan sama klien, tidak ada di rumah, makanya tidak bisa diambil. Nah akhirnya saya melakukan tindakan. Saya hukum ya? Ya, melalui mereka datang ke sini, mereka minta bantuan hukum kepada saya. Nah, saya langsung melakukan membuat surat minta klarifikasi ke pihak leasing. Terus sesudah itu kami meminta juga membuat surat juga ke pihak OJK. Pihak OJK, artinya kita minta pihak OJK perlindungan hukum juga. Perlindungan hukum artinya minta keadilan. Dan juga kita minta kita juga bersurat ke ombudsman. Ombudsman ini kita bersurat masalah maladministrasinya. Karena kami melihat ada yang salah dalam masalah maladministrasi di sini. Ada yang salah. Kenapa tiba-tiba yang tadi dikatakan tiba-tiba terhapus dan tiba-tiba mereka ingin mengambil mobil. Nah, ini kita mohon bantuan juga, mohon keadilan. Nah, begitu juga kami bersurat kepada Kapolri. Kenapa kami bersurat kepada Kapolri? Karena kami minta perlindungan hukum supaya
pada saat menarik, pada saat membawa mobil untuk, karena mereka ini kalau nggak narik, istilahnya nggak bawa mobil, nggak dapat rezeki, nggak ada. Bagaimana cara bayar hutang? Betul. Kalau nggak narik kan gitu. Ya. Bagaimana bisa bayar hutang kalau nggak narik? Akhirnya mereka narik. Nah, narik, kita minta perlindungan hukum dari Kapolri. Kita minta perlindungan hukum supaya mereka bisa narik dengan baik, bisa bayar hutang, kan gitu. Ya. Nah, kita minta perlindungan dari hukum dari polisi. Dalam hal ini Kapolri supaya Kapolri memerintahkan jajarannya untuk membantu klien kami ini. Mungkin seperti itu. Menarik loh Bang. Artinya gini, di masa berarti ada satu hal yang saya melihatnya bahwa kondisinya ada yang tidak sinkron nih dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, implementasinya di lapangan akhirnya tidak terwujud dengan baik. Iya. Dalam hal ini kan tentunya pasti Jeffrey Ruby Tambubolon, kantor hukumnya pasti bukan sendiri dalam hal ini. Sudah ke Ombudsman, ke Polri, tadi dikatakan lagi ke OJK. Bagaimana yang bisa kantor hukum Jeffrey sendiri menghadapi orang-orang seperti ini? Karena tentunya leasing bukan perusahaan kecil, gitu kan? Bagaimana untuk Jeffrey Ruby sendiri untuk menghadapi ke depan ini? Karena kami percaya bahwa negara ini dibangun oleh founding father kita itu adalah ini berdasarkan hukum. Yes. Jadi kami percaya itu. Kami percaya bahwa ini negara hukum. Artinya orang tidak boleh seenaknya untuk melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa aturan. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, makanya kami melakukan sesuai dengan prosedur hukum. Bahkan membuat surat-surat seperti itu sesuai dengan prosedur hukum. Apalagi kami meminta perlindungan hukum dari pihak kepolisian. Karena kami yakin bahwa polisi Republik Indonesia bisa melakukan perlindungan hukum terhadap warganya, terhadap masyarakatnya. Kami yakin. Karena kami percaya bahwa institusi Polri dan institusi yang lain itu akan memberikan keadilan. Karena pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ada penangguhan setahun. Bayangin aja ada setahun kok. Nah, tapi implementasi di lapangan tidak terjadi. Ini mungkin diakibatkan ada kesimpang siuran, artinya saya nggak ngerti lah apa yang ingin dilakukan, ingin mencoba atau bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti kalau ada hal-hal yang dilanggar, ada aturan hukum dilanggar, saya minta bahwa pemerintah hadir untuk masyarakatnya. Oke, itu spirit dari kantor Jeffrey Ruby sendiri untuk terhadap Polri yang dalam menghadapi hal ini. So sampai hari ini apa yang sudah dilakukan selain pengaduan, pelaporan terhadap instansi-instansi tepat? Dan apakah ini akan menjadi suatu persidangan atau memang hanya cuma sebatas pelaporan saja yang dilakukan oleh kantor hukum? Atau saya sih berharapnya ini hanya sekedar pelaporan yang nantinya terjadi win-win solution. Oke. Artinya mediasi. Puji Tuhan, istilahnya seminggu ini klien kami sudah menarik. Klien kami sudah melakukan sudah bekerja. Oke. Sudah bekerja. Puji Tuhan tidak ada apapun kendala-kendalanya. Tidak ada lagi kolektor yang datang ke rumah, tidak ada lagi kolektor yang ini. Nah, saya sih berharap ini berjalan semua sesuai seperti ini gitu. Nah, kalau klien kami nantinya diambil di tengah jalan, kami sudah memberikan bahwa wanti-wanti kepada pihak leasing, kami juga sudah memberitahu juga pihak OJK, kami sudah memberitahukan pihak Polri, dan pihak Polri harus kalau ini diambil, pihak Polri harus bertindak tegas terhadap perbuatan seperti ini. Karena kami yakin perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada keadilan di sana gitu. Terutama bagi masyarakat kita yang di kelas menengah ke bawah gitu. Mesti ada keadilan di sana. Jadi kantor hukum Jeffrey Ruby ini memang berangkat dari seluruhnya, artinya dalam bicara tentang keadilan sesungguhnya. Iya.
Oke, karena Iya. ini adalah negara-negara hukum ya. Iya, Oke. karena ini negara-negara hukum. Kenapa kami concern terhadap, padahal ini kasus pro bono. Iya. Artinya kami concern terhadap kasus ini, kami terus memantau, kami terus mengawasi, kami terus melakukan terus menindaklanjuti hal ini. Kenapa kami melihat bahwa masyarakat perlu perlindungan hukum. Yes. Masyarakat perlu perlindungan hukum. Dan artinya kami melihat bahwa masih ada di tingkat tataran grassroots ini sering terjadi. Ya. Di tataran grassroots ini sering terjadi ketidakadilan. Dan kita harus, siapa lagi yang bisa melakukan bantuan hukum seperti ini kalau enggak kita ini gitu. Nah, kalau kita berharap nantinya misalnya kenapa kita bergantung pada si A atau si B, saya rasa ini kita akan timpang gitu loh. Keadilan tidak akan pernah terjadi. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa berkat, membawa kesejahteraan bagi masyarakat ataupun masyarakat yang ada di wilayah kita. Mungkin seperti itu. Oke. Thank you. Jadi itu ya makna dari pembelaan secara yang cuma-cuma Yeah. ini, perlindungan terhukum terhadap masyarakat yang Yeah. bisa diberikan oleh kantor Jeffrey Siap. Ruby Tampu Bolon. JRT Channel, kita sudah berbicara dengan langsung pada founder atau memang managing partner dari kantor hukum Jeffrey Ruby Tampu Bolon. So, bagi yang menonton seperti ini, kita jangan pernah takut bahwa perlindungan hukum itu tentu pasti ada, bahwa Tuhan tidak pernah ada yang menutup mata akan keadilan yang ada. Masyarakat bisa langsung mengadu kepada setiap kantor hukum yang ada. Tetapi karena ini memang channel JRT, teman-teman atau masyarakat yang memang butuh perlindungan hukum pun silakan. Nanti di bawah ini bisa kita untuk dihubungi kantor hukum Jeffrey Ruby Tampu Bolon. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih Bang Jeffrey. Terima kasih. Semoga tetap menjadi berkat buat masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi. Sukses, sehat selalu, dan biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Jangan lupa subscribe channelnya dan bunyiin loncengnya. Makasih.